Minasan, ohayou gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Mirashikachu desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, kenalin aku Mirashikachu dari Bandung. Aku punya konten edukasi seputar bahasa Jepang, mulai dari kosakata, pola kalimat, kanji, soal JLPT, partikel, info seputar Jepang, dan lain-lain. Pokoknya yang berbau Jepang akan aku bahas di YouTube channel ini. Oke, kali ini kita bakal bahas kanji yang setara dengan level JLPT N3. Di kanji ini kurang lebih ada 464 kanji dengan jumlah goresan 2 sampai 20 coretan atau yang biasa kita sebut kakushu. Nah, hari ini kita bahas kanji 1 sampai 15 dulu ya. Langsung aja, let's go. Oke, ini adalah kanji yang pertama dan yang paling simple di kanji N3. Kakushunya cuma ada 2 dan ini step yang pertama. Dan ini yang kedua. Gimana? Gampang kan? Ada yang tahu ini kanji apa? Kanji pertama adalah ryo. Ryo artinya lengkap, selesai, berakhir. Kunyominya nggak ada karena ini asli dari Cina. Dan onyominya adalah ryo. Contoh kotobanya ada kanryo atau penyelesaian dan ryosuru artinya menyelesaikan. Next ada kanji yang sama-sama simpel kayak tadi, cuman ini ada 3 kakushunya. Aku jelasin pakai spidol warna hitam. Jadi step yang pertama itu adalah garis horizontal. Lalu bikin yang vertikal. Nah, terakhir kita bikin yang bagian ininya nih. Ini mirip sama huruf katakana O gak sih? Kanji kedua nggak punya kunyomi juga. Onyominya adalah sai, artinya umur atau jenius. Contoh kotobanya ada tensai, artinya orang jenius, dan saino, artinya talenta atau kemampuan. Next, ada kanji yang masih simple juga. Kakushunya ada 3. Bakal aku jelasin pakai spidol hitam lagi ya. Step yang pertama adalah garis horizontal kecil ini. Terus kita bikin step kedua kayak gini. Dan yang terakhir adalah bikin garis horizontal di tengahnya. Beres deh. Kanji ketiga adalah ata, artinya memberi. Kunyominya ata, onyominya yo. Contoh kotobanya adalah dari kanji itu sendiri, ataeru artinya memberi, dan kyuyo artinya gaji atau upah. Next, ada kanji yang masih simple juga. Kakushunya ada 3 step. Oke, yang pertama kita bikin kepalanya dulu nih, yang kecil. Terus kita bikin garis horizontal. Dan terakhir kita bikin kayak huruf L gini. Gampang kan? Oke, kanji keempat ada na, artinya kehilangan. Tapi kehilangan itu bukan kehilangan barang, tapi kehilangan yang karena maut gitu loh. Jadi bisa diartikan juga meninggal dunia. Kunyominya adalah na, onyominya bo, dan mo. Bo panjang, bo, dan mo panjang. Contohnya ada nakusu dari kanji itu sendiri yang artinya meninggal dunia. Lalu ada metsubo. Metsubo ini artinya keruntuhan. Dan ada juga moja. Moja ini artinya roh gentayangan. Next ada kanji super simple lagi. Tapi ini adalah next level karena tadi cuma ada 2 sampai 3 goresan, yang ini ada 4 goresan. Oke, yang pertama kita bikin garis horizontal dulu. Yang kedua bikin garis vertikalnya. Aduh, maaf miring.
Yang ketiga bikin horizontal lagi di tengah tapi pendek aja. Dan terakhir bikin penutupnya garis horizontal juga. Kanji kelima ada O, panjang ya, O artinya raja. Contohnya dari kanji itu sendiri, O artinya raja, adapun Kaiosei artinya planet Neptunus. Next, masih simple kanji. Simple banget, cuma 4 kakushu aja. Caranya, nah ini step pertama. Step 2-nya kayak gini. Lalu step 3 bikin yang kiri dulu. Terakhir kita bikin yang kanan. Oke, beres deh. Kanji ke-6 ada ka, artinya kurang. Kunyominya ka, onyominya ketsu, dan ke. Pakai tsu kecil gitu. Contohnya ada kakeru dari kanji itu sendiri, artinya kurang. Dan ada juga keseki, artinya absen. Terakhir ada ketsuing, artinya loker atau lowongan kerja. Next, ada kanji simple juga. Masih simple ya, cuman ada 4 kakushunya. Yang pertama kita bikin garis horizontal, lalu bikin garis vertikal. Lalu ini step yang ketiga, dan terakhir ini step yang keempat. Ketujuh ada kanji sasae yang artinya penyangga atau bantuan. Kunyominya sasa, onyominya shi. Contoh kotobanya yaitu sasae dari kanji itu sendiri artinya penyangga atau penopang. Dan shieng artinya bantuan atau juga dukungan. Kayak support gitu. Next ada kanji simple lagi. Kakushunya sama, ada 4 juga. Step pertamanya kita bikin garis horizontal dulu. Terus ini yang kedua. Step yang ketiganya sama kayak kanji sebelumnya ya. Dan ini penutup yang keempat. Agak mirip sama kanji sebelumnya ya. Kedelapan ada kanji soru yang artinya melengkung. Kunyominya so, onyominya bisa hang, bisa juga tang. Contoh kotobanya dari kanji itu sendiri, soru artinya melengkung. Lalu ada hanno, hangno artinya reaksi atau respon. Dan ada tan, itu adalah satuan untuk ukuran tanah di Jepang. Next, masih kanji yang simple. Kakushunya 4 seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini step ketiga dan keempatnya mirip sama 2 kanji sebelumnya ya. Yang pertama kita bikin garis vertikalnya dulu. Kedua bikin ininya. Lalu ini step ketiga. Dan terakhir seperti ini. 9 ada kanji osameru artinya menyimpan atau memasukkan. Kunyominya osa dan onyominya shu. Panjang ya, shu. Contoh kotobanya dari kanji itu sendiri, osameru artinya menyimpan dan shunyu artinya pendapatan atau penghasilan. Next ada kanji simple juga, stepnya cuma 4 goresan. Seperti biasa aku jelasin pakai spidol hitam ya. Pertama kita bikin garis horizontalnya dulu. Kedua kita bikin ini. Dan step yang ketiga kayak gini. Terakhir kita tutup deh. Step keempat horizontal juga ya. Kanji 10. Ini adalah tagai. Artinya satu sama lain atau saling gitu. Kunyominya adalah taga, onyominya go. Contoh kotobanya ya kanji itu sendiri, tagai artinya saling atau satu sama lain. Dan sogo yang artinya timbal balik. Oke, next ini adalah kanji yang simple juga. Kakushunya masih 4 seperti sebelum-sebelumnya.
Step yang pertama kita bikin dari sebelah kiri dulu ya. Terus ini step kedua, step ketiga, dan ini yang terakhir. Kanji 11 adalah oyake. Panjang ya. Oyake artinya resmi atau umum. Kunyominya oyake, onyominya ko. Panjang ko. Contohnya ada oyake artinya resmi atau umum, publik gitu, dan koeng yang artinya taman. Next, masih kanji yang simple dengan 4 goresan. Nah, kayak gini. Masih simple, step pertamanya kayak gini aja, terus ini step kedua, step ketiganya kayak gini, dan ini step yang terakhir. Udah sering lihat kan ya? Kanji 12 gak punya kunyomi juga. Onyominya adalah yo, dan ini artinya adalah plan atau rencana. Contohnya ada yote yang artinya rencana dan yosang yang artinya estimasi atau budget. Next, ada kanji yang simple juga. Kakushunya masih 4 goresan. Yang pertama kita bikin ininya dulu vertikal aja, terus ini step yang kedua, dan step terakhir itu kayak bikin hito ya. Nah, kayak gini. Gampang kan? Kanji 12 adalah uchi artinya rumah. Kunyominya uchi, onyominya bisa nai bisa juga dai. Contoh kotobanya ya uchi ya artinya rumah. Terus ada naiyo artinya isi. Ini maksudnya isi artikel gitu ya. Ya ada pembukaan, isi, penutup. So yukoto desu. Terus ada keidai yang artinya dalam lingkungan rumah ibadah. Oke, next ini pasti udah familiar banget, udah sering lihat ya kanji ini. Nah, ya kan? Stepnya gampang banget. Pertama bikin gini aja, yang kedua bikin garis vertikal, yang ketiga kayak gini, dan ini yang step terakhir. Familiar banget kan sama kanji ini? Kanji 14 adalah bakeru yang artinya menjelma. Kunyominya ba, onyominya bisa ka, bisa juga ke. Contoh kotobanya, ya bakeru artinya menjelma, lalu ada bungka, udah tahu ya, ini adalah kebudayaan, lalu ada kesho. Kesho artinya rias wajah atau make up. Oke, gak kerasa ini adalah kanji terakhir, masih dengan kanji simple, fukushunya 4 aja. Nah, udah sering lihat ya ini kanjinya. Stepnya gampang banget, kita bikin garis horizontal dulu, terus bikin yang agak panjang lagi di bawahnya, dan terakhir stepnya kayak mau bikin kanji hito. Nah, kayak gini. Gampang kan? Terakhir kanji 15, ada oto yang artinya suami. Kunyominya oto, double T, onyominya fu, bisa juga fu panjang, dan bu. Contohnya ya oto ya artinya suami, terus ada fujing artinya nyonya, daijobu juga pakai kanji ini di ujungnya artinya tidak apa-apa. Lalu ada fufu yang artinya pasangan suami istri, pasangan yang sudah menikah gitu. Tolong bantu support aku dengan like video ini, share ke teman kalian yang membutuhkan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya karena bakal banyak lagi yang bakal aku share ke kalian. Bye-bye!